Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan yang menghancurkan jembatan penghubung kota Karachi dan Teheran sebagai cara untuk memaksa Iran mau maju ke meja negosiasi perang. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, menggelar upacara penghormatan untuk 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon secara militer sebelum ketiga jenazah diterbangkan ke Indonesia. Belasan ribu peziarah dan umat Katolik di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti prosesi Laut Semana Santa mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Halo saudara, serangkaian informasi terhangat akan hadir pada hari ini, Jumat 4 April 2026, 3 April 2026, hanya di Kompas TV, independen terpercaya dalam program Kompas Petang. Kali ini bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Yasir Neneama, kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan besar ke-90 dan 91 dengan target militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, termasuk pangkalan udara dan fasilitas teknologi. Iran mengklaim telah kembali melancarkan serangan yang menyasar kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Serangan balistik Iran juga diklaim menghantam sebuah lokasi pangkalan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Media pemerintah Iran juga merilis cuplikan yang diklaim sebagai serangan drone terhadap pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania yang menampung pasukan Amerika Serikat. Militer Iran menyatakan bahwa drone penyerang menargetkan fasilitas logistik, gudang, peralatan, dan area tempat tinggal pasukan Amerika Serikat. Militer Yordania melaporkan telah mencegat 1 rudal dan juga 2 drone serta mencatat adanya beberapa insiden jatuhnya puing-puing.
Rekaman yang diambil pada hari Kamis waktu setempat ini, saudara, menunjukkan rudal Iran kembali menghantam permukiman warga di Petah Tikva, Israel. Media Israel mengatakan rudal yang membawa hulu ledak 400 kg ini mendarat di area terbuka dan menyebabkan kerusakan material. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan saat serangan tersebut. Sementara itu, saudara, Korps Garda Revolusi Iran tidak mengonfirmasi serangan di Petah Tikva, tetapi mengatakan bahwa mereka telah menargetkan lokasi di pangkalan udara di Tel Nov dan juga pusat perakitan militer di Tel Aviv. Serangan Amerika Serikat ke Iran kemarin mengakibatkan jembatan yang menghubungkan kota Karaj dengan Teheran hancur dan terputus. Rekaman saksi mata menunjukkan asap mengepul dari jembatan setelah terkena serangan udara. Jembatan yang hancur ini, dikutip dari Reuters, merupakan jembatan tertinggi di Timur Tengah dan diresmikan awal tahun ini. Soal serangan yang mengakibatkan jembatan hancur di Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam akun media sosialnya bahwa serangan besar berikutnya akan kembali menyasar Iran. Pernyataan Trump ini dibalas Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lewat akun media sosialnya dengan menyatakan serangan ke bangunan sipil seperti jembatan tak akan membuat rakyat Iran menyerah. Trump dalam akun media sosialnya mengatakan sebagai berikut, jembatan terbesar di Iran runtuh, tak akan pernah digunakan lagi. Masih banyak lagi yang akan menyusul. Sudah saatnya Iran membuat kesepakatan sebelum terlambat dan tidak ada lagi yang tersisa dari apa yang masih menjadi negara yang hebat. Sementara Menlu Iran Abbas Araghchi membalasnya dengan mengatakan, menyerang bangunan sipil termasuk jembatan yang belum selesai tidak akan memaksa Iran untuk menyerah. Hal itu hanya menunjukkan kekalahan dan keruntuhan moral musuh yang sedang kacau. Setiap jembatan dan bangunan akan dibangun kembali lebih kuat yang tidak akan pernah pulih kerusakan pada reputasi Amerika. قصف المقر مالنا قصف المقر مال لواء 57 الحج الشعبي. Pasukan Garda Revolusi kembali meluncurkan rudal-rudalnya. Bersamaan dengan itu, mereka menempelkan pesan-pesan yang mengecam Presiden Trump dan juga ucapan terima kasih kepada semua orang yang mengecam perang yang dilancarkan Gedung Putih. Peluncuran rudal Iran pada Kamis kemarin sebagai balasan atas ucapan Donald Trump yang menyebut akan membawa Iran kembali ke zaman batu. Tak hanya itu, Trump juga memberi sinyal jika AS telah menyusun serangan baru ke wilayah Iran yang akan terjadi 2 hingga 3 pekan ke depan. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Sementara itu, media pemerintah Iran membagikan rekaman tanpa suara yang memperlihatkan Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami bersama 3 komandan militer lainnya melakukan koordinasi secara online dengan belasan orang lainnya. Dalam pernyataannya yang dikutip media Iran,
Hatami tegaskan, markas operasi Iran harus memantau pergerakan musuh secara akurat dan siap menghadapi segala bentuk serangan, sehingga tidak ada pasukan musuh yang boleh selamat jika lawan mencoba melakukan operasi darat. Juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zolfakhari, mengatakan perang akan berlanjut hingga penyesalan yang tak terhindarkan. زحمت شما را کم می‌کنیم. مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا می‌روید و به جایی نخواهید رسید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خواری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. Terbaru, Presiden Donald Trump mengumumkan serangan yang mengakibatkan jembatan B1 di Karaj, Iran hancur pada Kamis waktu setempat. Jembatan B1 merupakan jembatan tertinggi di Timur Tengah dengan tinggi sekitar 136 meter. Trump juga mengancam bakal ada kehancuran yang lebih parah jika Iran tetap menolak berunding untuk mengakhiri perang. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi. Belasan ribu peziarah dan umat Katolik di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti prosesi Laut Semana Santa, mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, bertemu sejumlah tokoh Islam Indonesia di kediaman mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bin Syamsuddin di Cilandak, Jakarta Selatan. Sesaat lagi di Kompas Petang. Masih di Kompas Petang, Saudara, belasan ribu peziarah dan umat Katolik di Kabupaten Flores Timur, NTT mengikuti prosesi Laut Semana Santa mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam prosesi ini, patung Yesus tersalib diarak ribuan peziarah menggunakan ratusan kapal yang dimulai dari Kapela Tuan Beninu di pantai Kota Rowido menuju Kapela Santo Antonius di Pantai Kucing. Sepanjang jalan, para peziarah terus melantunkan nyanyian dan doa-doa. Malam nanti akan digelar prosesi darat mengelilingi kota Larantuka sambil mengarak patung Bunda Maria dan patung Yesus. Prosesi darat ini merupakan puncak perayaan Semana Santa di kota Larantuka. Terharu sama lebih dekat dengan Tuhan. Yang kemarin-kemarin karena saya tidak ikut, tapi saya dengar waktu COVID tidak jalan begitu lancar, lalu sekarang ini macam momen menghadap terbaik lah. Di Manado, Sulawesi Utara, ribuan jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa dan Jemaat Paulus mengikuti perjamuan kudus kebaktian Jumat Agung, sesi ketiga Jumat sore. Sebagai rangkaian ibadat Jumat Agung, perjamuan kudus dimaknai sebagai simbol tubuh melalui roti dan darah Kristus melalui anggur yang telah tercurah di atas kayu salib untuk penebusan dosa umat manusia. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang Umat Katolik mengikuti ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta.
Prosesi jalan mengenang sengsara Yesus mewarnai ibadat hari ini. Ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dibagi menjadi 3 sesi. Dimulai pukul 12 siang dan dilanjutkan sesi kedua dan ketiga pada pukul 3 dan 6 sore. Mengambil tema kepedulian kepada keutuhan alam ciptaan, Gereja Katedral menjalankan butir kelima ajaran sosial gereja yang terinspirasi dari ensiklik Laudato yang pernah ditulis oleh Paus Fransiskus. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana ibadat Jumat Agung di Jakarta dan Manado, Sulawesi Utara, kita sapa 2 jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Jona Monangan dan juru kamera Feriska Immanuel di Gereja Katedral Jakarta. Dan ada jurnalis Kompas TV Yanemike Singal dan juru kamera Jimmy Dapar di Manado, Sulawesi Utara. Kita ke Jona terlebih dahulu di Gereja Katedral. Selamat petang, Joda. Bagaimana suasana ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta? Ya, Sir, untuk ibadah Jumat Agung ini berlangsung sangat khidmat. Jadi untuk ibadah yang sekarang berlangsung ini adalah ibadah pukul 3 sore. Dan kalau kita lihat sekarang sudah masuk prosesi adanya perayaan terhadap Jalan Salib. Jadi memang ini versi yang lebih sederhana, versi yang lebih singkat dibandingkan dengan yang berlangsung tadi pagi. Jadi untuk kegiatan Jumat Agung ini yang ada di Gereja Katedral ini masih ada lagi yang pada pukul 6 sore. Jadi bagi masyarakat Jakarta yang ingin beribadah bisa datang nanti pukul 6 sore. Jadi memang untuk ibadah digelar selama 3 kali, yaitu pukul 12 siang, pukul 15 dan pukul 18. Kalau kita melihat atau merasakan suasananya ini terasa sekali bagaimana umat merayakan atau mungkin merasakan terkait dengan bagaimana pengorbanan ya Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kalau kita lihat dari tema besar dari Jumat Agung yang digelar tahun ini ada Lux in Nocio atau mungkin terang dalam kegelapan atau kesedihan. Jadi umat diminta untuk sadar terkait dengan adanya pengampunan dosa atau hal-hal lain. Jadi dianggap atau diminta untuk lebih berhikmat dan diminta untuk lebih bijaksana terhadap ada berbagai permasalahan seperti ketahui ada permasalahan lingkungan atau hal lain. Jadi memang lebih mendalam, lebih terasa. Dan kalau kita lihat sekarang ini ibadah masih berlangsung dan nanti masih ada lagi ibadah terakhir khususnya digelar pada pukul 6 sore ini. Yes, Sir. Baik, terima kasih laporan dari Gereja Katedral Jakarta yang disampaikan oleh Jona Monangan. Dari Jakarta kita bergeser ke Gereja GMIM Paulus Manado. Ada jurnalis Kompas TV Yanemike Singal di sana. Selamat petang. Bagaimana suasana ibadah Jumat Agung di Manado, terutama gereja yang juga terdampak gempa? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Saya berada di Gereja Masehi Injili Minahasa Jemaat Paulus Kota Manado. Dan saat ini sedang berlangsung ibadah perayaan Jumat Agung yang dirangkaikan dengan pelaksanaan perjamuan kudus di Gereja Paulus Kota Manado. Dan kami informasikan bahwa pelaksanaan ibadah sore hari ini merupakan pelaksanaan ibadah sesi ketiga setelah sebelumnya pada pagi pukul 6 dan pukul 9 telah dilaksanakan ibadah perayaan Jumat Agung sesi pertama dan sesi kedua. Saat ini sedang berlangsung ibadah perayaan Jumat Agung yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kami memantau ribuan jemaat dari Gereja Masehi Injili Minahasa Jemaat Paulus Kota Manado ini sendiri mengikuti dengan penuh rasa hikmat dan syukur, apalagi perayaan Jumat Agung memang dekat dengan perayaan penghayatan terhadap pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dalam rangka menebus dosa umat manusia. Sekalipun sehari sebelumnya memang ada terjadi guncangan gempa bumi dengan magnitudo yang cukup tinggi, yakni 7,6. Sempat ada kekhawatiran bagi masyarakat saat mereka menjalankan aktivitas. Namun setelah peringatan dini tsunami yang sebelumnya sempat dikeluarkan oleh BMKG dinyatakan berakhir pada kemarin, masyarakat sudah relatif menjalankan
aktivitasnya dengan baik, termasuk ketika hari ini dalam perayaan Jumat Agung. Kami memantau juga, Yasir, bahwa di sejumlah gereja ada beberapa bangunan gereja, terutama di 2 gereja yang kami dapat datanya, secara khusus di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja di Kembes dan Paroki Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor. Keduanya berada di Kabupaten Minahasa, dan 2 bangunan gereja ini memang mengalami dampak terjadi kerusakan akibat adanya gempa yang terjadi kemarin siang. Namun masyarakat umat Katolik di 2 gereja tersebut sekalipun memang sempat melakukan pembenahan karena bangunan gereja mereka seperti atap di dalam gedung itu runtuh atau roboh di bagian bawah, sehingga mereka melakukan pembenahan. Namun untuk perayaan ibadah Jumat Agung tetap dilaksanakan oleh umat Katolik di 2 gereja tersebut dengan mempersiapkan ada tenda-tenda, sehingga jika memang terjadi keadaan darurat lagi, mereka bisa memiliki antisipasi untuk tetap melaksanakan perayaan ibadah Jumat Agung. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Yanomike Singgal atas informasinya dengan bagaimana pelaksanaan ibadah Jumat Agung di Manado, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV John Hamonangan yang melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta. Sesaat lagi saudara, kami kembali dengan informasi. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, bertemu sejumlah tokoh Islam Indonesia di kediaman mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Cilandak, Jakarta Selatan. Kompas Petang juga menyoroti pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, menggelar upacara penghormatan untuk 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon secara militer sebelum ketiga jenazah diterbangkan ke Indonesia. Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Kami hadirkan informasi dari seputar perkembangan terkait dengan konflik di Timur Tengah. Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi bertemu sejumlah tokoh Islam Indonesia di kediaman mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Pertemuan ini sebagai tanda terima kasih atas dukungan tokoh Islam di Indonesia kepada Iran yang telah melawan agresi Amerika Serikat dan Israel. Pertemuan juga dihadiri sejumlah tokoh Islam berbagai kelompok, termasuk MUI. Selain menyampaikan terima kasih, Boroujerdi juga mengajak mengkampanyekan perdamaian. Din Syamsuddin juga menyampaikan agresi Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang berlangsung lebih dari 1 bulan sebagai tindakan yang tak dapat dibenarkan, baik dari segi politik maupun hukum internasional. Din juga berharap perang segera berakhir dan bangsa Iran kembali bangkit. Bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel atas Iran itu tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan, unjustified action. Dari segi politik internasional dan hukum internasional ini segera berlalu, dan Iran, bangsa Iran, umat Islam di Iran bangkit untuk terus-menerus bersama-sama membangkitkan peradaban Islam. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, menggelar upacara penghormatan untuk 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon secara militer sebelum ketiga jenazah diterbangkan ke Indonesia. Sementara keluarga korban berharap PBB melakukan investigasi secara terbuka. From the Indonesian Armed Forces. Upacara penghormatan dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.
Usai upacara penghormatan, jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan, Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu di tanah air, pemakaman juga tengah dipersiapkan. Untuk jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan, rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Magelang, Jawa Tengah dan dilakukan secara militer. Untuk pemakaman nanti Irup, Inspektur Upacara akan ditunjuk. Namun kami sudah menyiapkan semua prosesi pemakaman secara militer. Dan kita siapkan pemakaman secara militer. Tadi disampaikan akan dilaksanakan pemakaman di wilayah Magelang. Keluarga korban serangan lainnya, Kopda Anumerta Farizal Ramadan, berharap percepatan pemulangan jenazah dan meminta pemerintah mendesak PBB untuk melakukan investigasi secara terbuka dan transparan terkait penyebab meninggalnya korban. Guru Besar Hukum Internasional UGM, Heribertus Jaka Triana, menilai ini menjadi momentum Indonesia mendorong perbaikan dalam perlindungan pasukan perdamaian di PBB. Ahli-ahli di bidang hukum humaniter internasional saya kira juga perlu dilibatkan untuk menjaga objektivitas dan transparansi dari investigasi ini yang dibentuk oleh Sekjen PBB, sehingga kita tunggu nanti komposisinya seperti apa, dan saya dengar bahwa investigasi ini akan berjalan secara cepat, proporsional, dan terbuka untuk umum. Kita tunggu itu dulu, dan kita juga berharap semoga ini bisa menjadi sebuah langkah awal untuk menentukan legal standing diplomasi kita semua di dalam mekanisme PBB. Saya kira saatnya Indonesia juga mengambil momentum ini untuk mengadvokasi sesama troop contributing countries untuk mengawal dan juga memastikan bahwa investigasi dan langkah-langkah kedepannya itu akan tepat untuk perbaikan kedepannya, untuk perlindungan pasukan perdamaian PBB kedepannya, Mbak. Ketiga jenazah penjaga perdamaian PBB asal Indonesia kini dalam proses pemulangan ke tanah air. Tim Liputan Kompas TV. UNIFIL telah melepas 3 anggota TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB dari Beirut, Lebanon menuju Indonesia. Sudah bersama kami Mita Septiana, kakak kandung Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Selamat sore, Mbak Mita. Ya, selamat sore, Mbak. Kami, keluarga besar Kompas TV, mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya atas berpulangnya Kopda Anumerta Farizal Ramadan sebagai pahlawan, sebagai penjaga di garda perdamaian, Mbak. Iya, terima kasih, Mbak. Terima kasih juga di tengah kondisi duka ini, Mbak Mita bersedia untuk kami wawancarai. Mbak Mita, kalau informasi terkini, rencana pemulangannya seperti apa? Ya, kami sudah mendapatkan informasi ya, Mbak, informasi terkait dengan pemulangan adik saya yang rencananya hari ini sudah mulai berangkat dari Beirut menuju Istanbul kalau tidak salah, dan besok sekitar 5:30 itu sudah sampai di Jakarta. Kemudian seperti yang sudah diinformasikan bahwa di Jakarta akan ada serah terima begitu. Kemudian nanti baru akan dipulangkan ke Jogja, seperti itu, Mbak. Nah, kemungkinan nanti kalau sampai di Jogja itu Sabtu malam, untuk pemakamannya di hari Minggunya, Mbak, seperti itu. Oke, tiba di Indonesia tadi 5:30 pagi atau sore, Mbak? Sore, Mbak, 5:30 sore di Soekarno-Hatta. Oke, jadi pukul 5:30 sore, rencana besok almarhum akan tiba di Soekarno-Hatta, lalu akan dibawa ke Jogja langsung ya, Mbak ya? Iya Mbak, ke Jogja, Kulon Progo. Di Kulon Progo tepatnya. Kalau untuk rencana pemakaman, saya dapat informasi kemarin keluarga sedang berembuk ya, Mbak ya, untuk menentukan di mana makam dari Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Sudah ada keputusankah? Iya, sudah, Mbak. Insya Allah sudah ada keputusan dari keluarga yang akan dimakamkan di TMP Giripeni Kulon Progo. Ada pertimbangan khusus di TMP itu yang dipilih, apakah karena memang ya menghargai jasa almarhum sebagai pahlawan? Ya, memang kemarin sudah diberitahu oleh Komandan Rizal itu, disampaikan bahwa diharapkan nanti
karena ini kan misi perdamaian internasional ya Mbak. Jadi sebagai bentuk menghargai jasa Farizal dan juga nantinya karena masih ada anak ada anak kecil, jadi ya sudah diputuskan untuk setuju untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giripeni Kulon Progo, seperti itu. Mbak Mita, izinkan kami bertanya soal sosok almarhum. Kopda Anumerta Farizal ini punya berapa anak dan bagaimana kesehariannya? Ya, untuk Farizal ini memiliki 1 anak ya Mbak, yang usianya besok Mei itu 2 tahun. Kemudian kalau sosok sendiri, adik saya itu adalah pribadi yang sederhana Mbak. Memang dari sekolah dulu, dari SMP itu memang dia memiliki jiwa kedisiplinan Mbak. Yang masih saya ingat sampai sekarang itu, yang sampai sekarang itu masih benar-benar terngiang. Itu ketika dulu memang sejak SMP itu sudah memiliki tekad ya Mbak, tekad untuk mengabdi, untuk menjadi seorang tentara nasional, sudah dipersiapkan, sudah tekadnya itu sudah mantap sekali ya untuk olahraga. Kemudian anaknya itu dulu ketika sekolah itu dia tidak mau Mbak namanya terlambat sekolah itu, dia itu adalah disiplin sekali. Bahkan ketika sekolah itu pun nggak mau Mbak diantar orang tua itu. Ya, dia memang mandiri, kemudian tinggi Mbak. Tidak mau kalau sekolah itu berangkatnya telat seperti itu. Nah, kemudian luar biasa. Ya, kemudian kalau dengan orang tua, dengan keluarga pun sangat sayang ya Mbak, selalu ngabarin apapun dimanapun itu juga selalu menyempatkan untuk memberikan kabar meskipun hanya sebentar melalui WhatsApp ataupun telepon seperti itu Mbak. Kalau anak beliau tadi 2 tahun, laki-laki perempuan? Iya, perempuan Mbak. Oh, perempuan. Saat ini kan pasti saya yakin Mbak Mita menghadapi hal yang sangat berat bersama dengan keluarga, begitu pula dengan istri dan anak dari almarhum. Bagaimana Mbak Mita, juga istri almarhum, juga anak, saling menguatkan dalam kondisi seperti ini, juga orang tua tentunya? Iya, pokoknya kami dari keluarga itu sudah ikhlas ya Mbak, karena ini mungkin memang sudah takdir dari Allah. Mungkin memang Mbak, memang adik saya itu ditakdirkan sampai usia 28 tahun. Ya, seperti itulah Mbak. Ya, biar kita itu bisa ikhlas, bisa legowo, karena memang ini sudah menjadi takdir dengan cara yang seperti ini. Seperti itu. Kalau saat ini kondisi orang tua juga kondisi istri almarhum seperti apa? Karena kemarin sangat terguncang saat mendengarkan kabar ini, Mbak. Iya, kalau untuk saat ini Mbak, alhamdulillah orang tua saya maupun adik ipar saya sudah Mbak, sudah bisa menerima Mbak. Jadi sudah bisa diajak ngobrol, bisa diajak cerita, sudah bisa cerita seperti itu. Jadi sudah alhamdulillah sudah Mbak, sudah ikhlas lah Mbak. Jadi bisa tidak seperti kemarin yang sangat terpukul, sangat terpuruk seperti itu. Iya, memang ikhlas ini sulit, tapi coba saling menguatkan antar keluarga. Iya, betul. Almarhum ini anak keberapa dari berapa bersaudara Mbak Mita? Anak kedua dari 2 bersaudara. Saya kakak beradik. Oh, hanya adik sayangnya. Hanya kakak beradik 2 orang saja ya. Jadi berarti Mbak Mita sangat dekat sekali dengan almarhum ya Mbak? Iya, seperti itu Mbak. Kalau terakhir Mbak Mita berkomunikasi dengan almarhum kapan? Terakhir itu itu kan kemarin kan Lebaran tuh Mbak, video call. Video call minta maaf, 2 kali video call. Yang pertama sendiri, yang kedua dengan anak istrinya disambungkan video call, kemudian juga minta maaf, mengucapkan terima kasih dan segala macam. Jadi sempat pada saat Lebaran kemarin ya untuk berkomunikasi dengan keluarga. Selama berdinas berarti berangkat ke Lebanon itu April 2025, betul ya Mbak Mita? Gimana? Berangkat ke Lebanon almarhum itu pada April 2025, betul ya? Iya betul Mbak, betul. Ini kan sudah setahun ya Mbak, sudah mau pulang Mbak. Jadi pertengahan Mei itu sudah pulang, tidak akan pulang, bahkan
ibu saya sudah dikasih tahu besok gelombang pertama pulangnya di tanggal 23 Mei, jadi tinggal 1 bulan lagi sebenarnya. Pada saat almarhum mau berangkat ke misi perdamaian di Unifil di Lebanon, apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang disampaikan oleh istri, dan apa juga pesan dari Mbak Mita kepada almarhum pada saat itu? Ya, dulu ketika mau berangkat itu ya kami menguntapkan ya Mbak, jadi kemudian salaman, terus yang intinya ya pokoknya berhati-hati di sana, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jaga sholatnya, seperti itu sih Mbak. Dan keluarga sudah siap dan memberikan doa restu pada saat itu ya Mbak Mita sebagai bagian dari tugas beliau ya? Betul, memang itu kan sudah menjadi tekad adik saya Mbak. Adik saya sudah pengen sekali berangkat ke sana, sudah memang niatnya mengabdi ke sana, sudah memang keinginan sejak dulu Mbak. Seperti itu. Iya, ini bagian dari cita-cita mengabdi untuk negara, dan ya memang takdir dari Maha Kuasa bahwa Kopda Anumerta Farizal Ramadan berpulang. Setelah beliau berpulang, apakah sudah ada yang mengunjungi keluarga dari pihak TNI dan siapa saja Mbak sejauh ini? Iya, kalau dari TNI itu setiap hari Mbak, setiap hari berkunjung. Komandannya dari Aceh sudah berkunjung. Kemudian ada beberapa teman-temannya, Ibu Danki, Ibu Danyon, itu juga sudah datang ke sini Mbak. Mohon maaf saya juga bertanya, apakah kami mengonfirmasi bahwa betul ya terhadap keluarga dari almarhum, negara memberikan seluruh haknya sudah dikomunikasikan kepada pihak keluarga, termasuk juga jaminan pendidikan untuk anak almarhum ya Mbak Mita ya? Iya sudah Mbak, sudah disampaikan juga itu. Saat ini yang dilakukan oleh keluarga, persiapan menuju kedatangan almarhum seperti apa Mbak di rumah? Ya kalau di rumah dengan dibantu para tetangga ya Mbak, sudah mempersiapkan semuanya, mungkin untuk tempat parkir, kemudian juga saling gotong royong membersihkan jalan seperti itu Mbak, karena kami kan di desa ya Mbak, jadi kemarin bersih-bersih jalan sekitar, menyiapkan tempat parkir, tempat nanti wudhu untuk sholat jenazah dan sebagainya Mbak. Dan kita berharap segala prosesnya nanti berlangsung dengan baik. Mbak Mita, apa yang ingin disampaikan mewakili pihak keluarga Mbak Mita? Silakan. Iya, pokoknya kami dari keluarga yang jelas ingin segera adik saya Farizal Ramadan segera pulang ke rumah dengan lancar, sesuai dengan jadwalnya, tidak mundur-mundur lagi karena kami sudah sangat merindukan, sangat menunggu kepulangan dengan segera Mbak. Dan mohon doanya kepada semuanya agar semuanya dilancarkan hingga nanti sampai ke Indonesia, sampai ke Jogja, hingga nanti pemakaman berjalan lancar semuanya tanpa kurang satu apapun. Mohon doanya semoga adik saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, 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 insya Allah. Almarhum kembali ke tanah air sebagai pahlawan. Terima kasih Mbak Mita sudah sangat tegar hari ini. Sampaikan salam kami kepada seluruh keluarga, sampaikan bela sungkawa kami, mohon sampaikan bela sungkawa kami untuk seluruh keluarga. Semoga segala prosesnya sampai pemakaman nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Mbak Mita. Amin. Ya, sama-sama Mbak. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Media pemerintah Iran, IRIB, merilis cuplikan yang diklaim sebagai serangan drone terhadap pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania yang menampung pasukan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan yang menghancurkan jembatan penghubung kota Karaj dengan Teheran sebagai cara untuk memaksa Iran mau maju ke meja negosiasi perang. Sesaat lagi di Kompas Petang.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. Saudara, media pemerintah Iran merilis cuplikan yang diklaim sebagai serangan drone terhadap pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania yang menampung pasukan Amerika Serikat. Militer Iran menyatakan bahwa drone penyerang menargetkan fasilitas logistik, gudang peralatan, dan area tempat tinggal pasukan Amerika Serikat, saudara. Militer Yordania pun melaporkan telah mencegat 1 rudal dan 2 drone, serta mencatat adanya beberapa insiden jatuhnya puing-puing. Rekaman yang diambil pada hari Kamis waktu setempat ini, saudara, menunjukkan rudal Iran yang kembali menghantam permukiman warga di Petah Tikva, Israel. Media Israel mengatakan rudal yang membawa hulu ledak 400 kg ini mendarat di area terbuka dan menyebabkan kerusakan material. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran tidak mengonfirmasi serangan di Petah Tikva, tetapi mengatakan bahwa mereka telah menargetkan lokasi di pangkalan udara di Tel Nov dan pusat perakitan militer di Tel Aviv. Saudara, serangan Amerika Serikat ke Iran kemarin mengakibatkan jembatan yang menghubungkan kota Karaj dengan Teheran ini rusak. Rekaman saksi mata menunjukkan asap mengepul dari jembatan setelah terkena serangan udara. Jembatan yang hancur ini merupakan jembatan tertinggi di Timur Tengah dan diresmikan awal tahun ini. Serangan Amerika Serikat diduga telah menghantam gudang amunisi Iran di Baharestan, Provinsi Isfahan. Serangan tersebut menyebabkan kepulan asap dan api yang membumbung tinggi. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan serangan besar-besaran terhadap gudang amunisi besar di kota Isfahan. قصف المقر مع اللواء 57 الحج الشعبي. Pasukan Garda Revolusi kembali meluncurkan rudal-rudalnya. Bersamaan dengan itu, mereka menempelkan pesan-pesan yang mengecam Presiden Trump dan juga ucapan terima kasih kepada semua orang yang mengecam perang yang dilancarkan Gedung Putih. Peluncuran rudal Iran pada Kamis kemarin sebagai balasan atas ucapan Donald Trump yang menyebut akan membawa Iran kembali ke zaman batu. Tak hanya itu, Trump juga memberi sinyal jika AS telah menyusun serangan baru ke wilayah Iran yang akan terjadi 2 hingga 3 pekan ke depan. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Sementara itu, media pemerintah Iran membagikan rekaman tanpa suara yang memperlihatkan Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami bersama 3 komandan militer lainnya melakukan koordinasi secara online dengan belasan orang lainnya. Dalam pernyataannya yang dikutip media Iran, Hatami tegaskan markas operasi Iran harus memantau pergerakan musuh secara akurat dan siap menghadapi segala bentuk serangan, sehingga tidak ada pasukan musuh yang boleh selamat jika lawan mencoba melakukan operasi darat. Juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zolfakhari, mengatakan perang akan berlanjut hingga penyesalan yang tak terhindarkan.
زحمت شما را کم می‌کنیم. مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا می‌روید و به جایی نخواهید رسید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خواری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. Terbaru, Presiden Donald Trump mengumumkan serangan yang mengakibatkan jembatan B1 di Karaj, Iran hancur pada Kamis waktu setempat. Jembatan B1 merupakan jembatan tertinggi di Timur Tengah dengan tinggi sekitar 136 meter. Trump juga mengancam bakal ada kehancuran yang lebih parah jika Iran tetap menolak berunding untuk mengakhiri perang. Saudara, usai mengancam akan membawa Iran kembali ke zaman batu, Trump membuktikan serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran dengan menghancurkan jembatan tertinggi di Timur Tengah. Iran pun membalasnya dengan mengatakan menyerang bangunan sipil menunjukkan kekalahan dan keruntuhan moral musuh yang sedang kacau. Akankah serangan besar Amerika Serikat ini memperlebar masa perang? Kita membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat politik dan juga militer Universitas Nasional, Pak Slamet Ginting, dan juga pakar intelijen dari CIDE, Mas Anton Ali Abbas yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Ya. Saya ke Mas Slamet Ginting dulu. Kalau kita lihat dengan dihancurkannya jembatan tertinggi di Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, apakah ini Anda membacanya ancaman Amerika Serikat untuk melumpuhkan Iran secara total ini betul-betul dilakukan? Ya, tujuan perang yang dilakukan Amerika saat ini adalah tujuan perang yang maksimalis, juga bukan terbatas. Nah, sejak awal memang operasi militer Amerika dan Israel ke Iran tidak hanya bertujuan menyerang Iran semata, tetapi juga mencakup penghancuran program nuklir, pelumpuhan kemampuan militer baik itu rudal maupun angkatan laut, bahkan indikasi mengubah rejim Cheng. Jadi tujuan yang luas seperti ini hampir pasti membuat perang akan lebih lama lagi, lebih intens dan sulit dihentikan di tengah jalan. Juga ada eskalasi dua arah di sini. Iran tidak memilih respon terbatas, tetapi strateginya adalah secara horizontal eskalasi, memperluas konflik ke kawasan Israel, Teluk Laut Merah dan lain-lain. Sementara vertikal eskalasi itu dari target militer ke infrastruktur strategis dan juga sipil untuk menciptakan pola serangan balasan lebih keras, dan ini akan menimbulkan eskalasi baru, apalagi Amerika menyerang fasilitas-fasilitas sipil. Jadi akan dibalas infrastruktur sipil, juga akan menjadi target strategis dari Iran, begitu ya? Iya, begitu. Kalau dari Mas Anton Ali Abbas sendiri melihatnya apa sebagai pakar intelijen? Karena dengan Amerika Serikat menyerang jembatan tertinggi di Timur Tengah ini, Trump menyatakan bahwa ini sebagai sinyal untuk mengajak Iran kembali ke meja perundingan. Ya, boleh-boleh saja untuk Trump mengatakan demikian, karena memang kalau misalnya ketika kita bicara tentang ingin bernegosiasi, penyerangan adalah bagian dari untuk juga compel, untuk kekuatan untuk memaksa, ya, memaksa para pihak untuk duduk di meja perundingan, sah-sah saja. Tapi saya melihat sepanjang ini masih perangnya jarak jauh, itu artinya masih keinginan dari sisi pihak dari Amerika Serikat ataupun Israel masih ingin sekedar ingin menghancurkan atau melemahkan kemampuan dari militer Iran itu sendiri. Itu, Mas. Jadi ini tentu akan berbeda ketika nanti misalnya Amerika berani berani untuk mengeksekusi operasi daratnya. Karena kalau ada operasi darat tentu saja nanti akan terjadi perluasan dari wajah perang itu sendiri, karena tidak hanya untuk mendegradasi kemampuan lawan, tapi juga sedikit banyak udah mulai untuk menduduki tempat-tempat strategis. Jadi kehadiran fisik dari Amerika Serikat di Iran tentu saja itu akan sedikit banyak mengubah wajah peperangan itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sejauh ini bagi saya ini masih dalam tujuan dalam bagaimana
pihak dari Amerika Serikat melemahkan kemampuan Iran ya dalam hal ini untuk melakukan pembalasan maupun juga untuk dalam rangka ya tadi ini cipta kondisi ketika mereka ingin melakukan serangan darat itu. Kalau Bang Slamet sendiri melihat bahwa ini jadi salah satu cara Amerika Serikat menekan Iran, respon dari Iran nanti akan seperti apa? Apakah betul-betul Iran akan tertekan atau justru sebaliknya membalas dengan serangan yang lebih luar biasa lagi? Saya harus mengemukakan dulu mengapa infrastruktur sipil menjadi target strategis. Ada 3 alasan utama saya kira. Pertama, karena ada banyak fasilitas listrik, pelabuhan, energi, jembatan, dan lain-lain itu dianggap mendukung militer sekaligus vital bagi ekonomi. Maka ini harus dihancurkan oleh Amerika. Jadi tekanan ekonomi dan psikologis yang dilakukan Amerika ini itu mengancam untuk menghancurkan infrastruktur energi Iran, dan Iran tentu saja akan mengancam lagi fasilitas energi Amerika di kawasan Teluk. Nah, sehingga tujuannya sama-sama memaksa lawan menyerah gitu ya. Amerika mengancam ini agar memaksa. Pak Slamet? Baik, saya ke Mas Anton. Mas Anton, kalau kita lihat strategi padat penduduk, ya, serangan di area padat penduduk ini akan meningkatkan risiko salah sasaran. Kan kemarin sudah ada sekitar 1.400-an warga Iran, sipil Iran tewas termasuk serangan ke sekolah dan rumah sakit. Artinya memang sebagian itu dilakukan kesengajaan oleh Amerika sebagai bahwa perang sudah berubah menjadi konflik yang lebih berat. Apakah Iran mau kembali berunding? Saya kira justru serangan Amerika dan Israel pada tanggal 28 Februari itu pada saat masih terjadi perundingan. Karena itu Iran tidak akan lagi mau percaya begitu saja melakukan perundingan, nanti justru akan diserang begitu. Sehingga menurut Anda sulit begitu ya mengajak Iran untuk kembali ke meja perundingan ataupun berunding untuk menyelesaikan konflik ini? Iya, jadi memang ini semacam adu antara diplomasi dan militer ya. Tekanan di satu sisi Donald Trump juga sedang menghadapi tekanan yang begitu kencang di dalam negerinya, tekanan politik domestik, dan dia butuh kemenangan cepat. Kemenangan cepat yaitu supaya Iran segera menyerah, karena dia terancam kalau Iran tidak menyerah, justru kemudian Donald Trump bisa segera di-impeachment di dalam negerinya. Jadi kedua belah pihak ini punya kartu untuk memundurkan perang atau memajukan perang, kira-kira begitu. Baik, kalau Mas Anton sendiri melihatnya seperti apa? Strategi intelijen atau strategi perang seperti apa yang tengah dimainkan oleh Amerika Serikat? Kalau kita lihat sebelumnya fokus penyerangan ke pusat militer, pusat angkatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Namun sekarang sudah bergeser. Yang terbaru menyerang jembatan tertinggi Timur Tengah di Iran. Ya, mereka kan mencoba untuk bagaimana menekan Iran ya, kalau misalnya Amerika Serikat kan jelas Presiden Amerika Serikat kan ingin untuk pihak dari Iran itu menyerah tanpa syarat, dan itu yang makanya kemudian penyerangan kemudian agak melebar, tidak hanya sekedar instalasi militer kemudian instalasi publik, walaupun mereka juga sudah mulai mengancam bahwa nanti akan menyerang power plant misalnya, instalasi listrik gitu ya. Belum pernah dengar kan bahwa mereka ingin menghancurkan instalasi minyak. Nah, itu yang belum pernah dengar. Jadi ini adalah bagian dari pemaksaan. Tapi apakah itu ternyata berhasil atau tidak berhasil? Saya melihatnya kelihatannya itu tidak. Kenapa? Satu, Iran itu sudah kenyang dengan sanksi Amerika Serikat, tekanan Amerika Serikat. Itu satu. Kedua, bagi Iran clear bahwa ini siapa perang yang memulai, Amerika Serikat, bukan mereka. Apa yang mereka lakukan adalah tindakan bertahan, dan itu sah, legitimate, dan itu diakui oleh PBB gitu. Ketika ada sebuah negara berdaulat yang diserang, dan mereka sah untuk membela diri gitu. Apakah ini kemudian mungkin berhasil? Bagi saya sih tidak. Kenapa? Karena publik di Iran sendiri yang tadinya terbelah, ada yang pro dan kontra terhadap rezim, hari ini itu solid untuk menentang intervensi asing.
mereka bagi yang pihak-pihak oposisi gitu, kelompok oposisi masyarakat sipil di sana yang tadinya tidak suka dengan rezim, tapi ketika ada upaya untuk mengubah rezim melalui perang, mereka sendiri menolak gitu. Jadi bagi saya, apakah ini kemudian akan mampu secara efektif untuk memaksa Iran entah itu untuk menyerah ataupun berunding? Bagi saya ini sejauh ini masih kecil untuk kemungkinannya. Kecil Kenapa? kemungkinan untuk mengajak Iran ke meja negosiasi begitu, seperti yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi pertanyaan selanjutnya, jadi menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh kedua negara ini sehingga betul-betul ada negosiasi dalam menyelesaikan konflik ini, atau memang tidak bisa ada negosiasi, satu harus kalah terlebih dahulu baru perang ini berakhir? Jangan dijawab dulu ya, kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Anton Ali Abbas, jika kalau seandainya negosiasi juga mentok dilakukan, pertanyaannya kepentingan apa yang akhirnya memaksa ketiga negara, Iran, Amerika Serikat, dan Israel akhirnya bisa berunding untuk menyelesaikan konflik ini? Bagi saya gitu ya, sejauh ini masih di bawah 50% kalau kita membuat kalkulasi, masih di bawah 50%. Bahwa para pihak untuk mau dengan sadar duduk di meja perundingan menyelesaikan ini. Kenapa? Karena masing-masing masih mencoba berlomba-lomba untuk melumpuhkan ataupun melemahkan kekuatan. Gitu. Jadi dalam konsep resolusi konflik ini belum masuk namanya fase hurting stalemate. Jadi mereka masih belum terkunci fase saling menyakiti satu sama lain. Jadi masih dalam konteks saling menyakiti, tapi belum terkunci gitu. Jadi masih belum memuncak. Jadi kalau tanya apakah ada kepentingan, sejauh ini belum gitu. Jadi kalau Iran sih simpel. Anda kan dalam 5 tuntutan Iran ketika dia merespon 15 tuntutannya dari Trump, dia bilang yang pertama adalah berhenti dulu, yang kedua dijamin tidak lagi ada serangan di masa depan gitu. Itu kan kondisional bagi Iran gitu untuk duduk di meja perundingan, dan itu Trump mintanya kan ini menyerah tanpa syarat gitu. Ini yang tidak ada titik temu. Jadi bagi saya kemudian apakah memungkinkan mereka untuk kemudian duduk? Ini intervensi dari pihak ketiga, pihak eksternal dari yang tidak terlibat ini menjadi penting. Ada beberapa pihak kan yang mengupayakan. Yang satu ada Oman yang memang sebelumnya tadi Bang Slamet Ginting ketika Februari itu kan masih ada perundingan yang difasilitasi Oman. Lalu kemudian ada Pakistan yang dimana ada keterlibatan Turki dan Arab Saudi. Lalu juga ada Cina sebenarnya juga ikut bermain. Lalu ada Rusia ikut bermain. Jadi sepanjang mereka ikut serius melakukan intervensi, terutama juga Inggris misalnya, dia akan melakukan pertemuan dengan 35 negara Uni Eropa dan juga pemimpin negara Teluk misalnya, ini sejauh ada semakin banyak ada pihak eksternal yang mengupayakan untuk duduk itu. Jadi bagi Iran sih ada jaminan. Siapa yang ingin menjamin bahwa Amerika tidak melakukan serangan lagi? Dan itu yang diharapkan adalah entah itu melalui Cina atau melalui Rusia yang bisa memastikan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan itu. Berarti ada kemungkinan jika ada jaminan tersebut, karena kalau kita lihat kemarin kan sempat dilontarkan negosiasi 15 poin melalui Pakistan, namun ditolak mentah-mentah karena tidak ada jaminan menurut Iran. Jadi menurut Anda jika ada pihak eksternal yang menjamin bahwa negosiasi tersebut betul-betul akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, ini akan selesai? Bagi Iran itu simpel. Kalau saya ingin memulai negosiasi, selesaikan dulu 2 dari 5 itu. Jadi tidak lagi serangannya berhenti dulu. Yang kedua ada jaminan untuk tidak lagi serangan itu tidak ada di masa depan gitu. Jadi, nah ini yang Amerika yang harus mungkin kalau misalnya pakai kita berandai gitu. Misalnya ada Cina atau Rusia, jadi Amerika bisa memberikan jaminan itu kepada pihak yang itu, karena bagaimanapun juga kan Rusia dan Cina itu kan ikut membantu Iran di masa-masa sulit mereka sanksi. Jadi sepanjang ada asuransi itu mungkin Iran mau duduk di meja negosiasi, walaupun kalau kita lihat ya model negosiasi selama ini antara Amerika Serikat dengan Iran misalnya itu kan tidak secara langsung yang kita bayangkan duduk kita hadap-hadapan. Jadi ketika Februari lalu itu kan juga tidak langsung gitu, yang hanya difasilitasi oleh Oman gitu. Jadi bagi saya keterlibatan dan intervensi dari eksternal ini menjadi kunci. Itu Mas Yasin. Kalau dari Pak Slamet sendiri melihatnya seperti apa? Amerika Serikat sebenarnya mau tidak sih menghentikan serangan ke Iran sebagai bagian dari negosiasi? Kalau dari kekuatan militernya sendiri Anda melihatnya bagaimana? Kan begini, ini posisi menjelang 6 April. Ada deadline dari Donald Trump yang
meminta pembukaan Selat Hormuz, kan begitu ya. Jadi ada tekanan untuk tanggal 6 April. Nah, di sini menurut saya negosiasi bisa saja berjalan, tapi Iran pasti akan menyangkal tunduk pada Amerika, walaupun tetap ada ancaman eskalasi yang tinggi. Jadi situasinya adalah negosiasi di bawah bayang-bayang perang. Nah, kalau kita lihat ada 3 skenario realistis di dalam hal ini. Pertama, eskalasi lanjutan, dan ini paling mungkin. Indikatornya Trump masih mengancam akan menyerang dengan lebih keras dan tidak ada kesepakatan konkret sampai saat ini. Jadi targetnya akan terus meluas. Kita akan lihat nih, 3 hari lagi jatuh tempo 6 April itu. Jadi kemungkinan serangan ke pembangkit listrik Iran juga akan disasar terus, karena itu Iran akan tetap membalas menutup Selat Hormuz gitu loh. Walaupun dikasih deadline, dia akan keras begitu ya, karena Iran menutup Selat Hormuz lebih lama itu juga sekaligus mengimbangi bagaimana Amerika energi di Iran. Jadi Anda membacanya, Pak Selamat, Anda membacanya ini kan Trump sempat menyampaikan bahwa 2-3 minggu ini akan selesai melakukan penyerangan. Ini Anda membacanya akan selesai dalam negosiasi atau selesai dengan terus menyerang hingga Iran betul-betul dinyatakan lumpuh? Nah, apakah ini cuma gertak sambal atau tidak? Apakah Amerika akan menerjunkan pasukan ke darat, baik itu Ranger, SEAL, lintas udara, maupun pasukan khusus angkatan udara mau masuk? Saya kira kan menunggu juga. Orang tidak percaya lagi dengan ucapan Trump karena lebih banyak gertak sambal, sehingga publik akan melihat, atau publik Iran juga akan melihat ini eskalasi terbatas. Jadi Iran tetap aja tidak akan membuka sepenuhnya, mungkin membuka sebagian akses bagi siapa? Bagi negara-negara yang punya hubungan baik dengan Iran, termasuk beberapa negara Eropa Barat. Ini dijadikan kunci, belum lagi di Laut Merah melalui proksi Iran, Houthi. Jadi Iran sekarang ini sebenarnya menang banyak di dalam peperangan ini, karena gencatan senjata pun nanti kalau terjadi hanya gencatan senjata de facto dan bukan damai. Jadi ciri serangannya ya seperti itu. Jadi semacam Cold War versi panas, perang dingin versi panas, kira-kira begitu. Baik, yang jelas kita bertiga ini berharap ya mereka bisa kembali ke meja perundingan sehingga perang ini bisa selesai, karena dampaknya tidak hanya di Timur Tengah tapi dampaknya juga sudah mendunia begitu. Terima kasih Pak Selamat Ginting, pengamat politik dan juga militer dari UNAS, dan juga Mas Anton Ali Abbas, pakar intelijen, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengutarakan harapannya agar perang segera usai saat bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi. Di Kompas Petang, saudara, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi bertemu sejumlah tokoh Islam Indonesia di kediaman mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Pertemuan ini sebagai tanda terima kasih atas dukungan tokoh Islam di Indonesia kepada Iran yang tengah melawan agresi Amerika Serikat dan Israel. Pertemuan juga dihadiri sejumlah tokoh Islam berbagai kelompok termasuk MUI. Selain menyampaikan terima kasih, Borojerdi juga mengajak mengampanyekan perdamaian. Din Syamsuddin juga menyampaikan agresi Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang berlangsung lebih dari 1 bulan sebagai tindakan yang tak dapat dibenarkan, baik dari segi politik
maupun hukum internasional. Bin juga berharap perang segera berakhir dan bangsa Iran kembali bangkit. Dan آقای دکتر محبت کردن و معرفی کردن. ما امروز اینجا هستیم تا هم از شما تشکر بکنیم، از مردم اندونزی، از دولت اندونزی به خاطر حمایت هایی که از ایران میکنه و همین که راجع به آخرین وضعیت جنگ در منطقه آسیای غربی با شما صحبت کنیم. البته هر وقت که آقای دکتر اجازه بده. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kini telah mencapai titik didih yang menyeret dunia ke ambang krisis besar. Konflik yang meletus sejak 5 minggu lalu ini tidak lagi hanya menjadi urusan 3 negara, melainkan telah meluas menjadi konfrontasi regional yang melibatkan kekuatan besar lainnya. Di panggung diplomasi, PBB melalui Sekretaris Jenderalnya telah mengeluarkan peringatan keras agar Iran dan Amerika Serikat juga Israel segera menghentikan perang karena situasi ini sudah berada di luar kendali dan ancaman terhadap dunia semakin besar. My message is clear to the United States and Israel. It's high time to stop the war that is inflicting immense human suffering and already triggering devastating economic consequences. To Iran, to stop attacking their neighbors. The Security Council has condemned these attacks and reaffirmed the need to respect navigational rights and freedoms along critical maritime routes, including the Strait of Hormuz. Sementara itu, Rusia sebagai negara besar juga angkat bicara. Negara ini akan secara resmi meminta Amerika Serikat dan Israel untuk memberlakukan gencatan senjata karena adanya sejumlah kepentingan Rusia di Iran yang terganggu. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, juga meminta Israel segera menarik militernya dari Lebanon Selatan dan kembali menempuh jalur diplomasi. Интенсификация боевых действий Израиля в Ливане, включая ежедневные обмены ударами. Ранее, 19 марта, на юге Ливана в результате ракетной атаки ВВС Израиля ранения получили сотрудники съемочной группы телеканала Russia Today. Прицельный удар был нанесен в непосредственной близости от места проведения съемок, где никаких военных объектов нет. Upaya meredakan perang di Timur Tengah juga disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya ke Jepang, Presiden Prabowo menyatakan kedua negara siap turun tangan menjadi mediator perdamaian. Baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi, dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila konflik Amerika Serikat dan Iran tentu tidak berakhir dengan sendirinya. Dunia pun berharap konflik ini bisa berakhir ketika para pemimpin memilih dialog daripada penghancuran, dan pilihan itu masih terbuka lebar. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, menggelar upacara penghormatan untuk 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon secara militer sebelum ketiga jenazah diterbangkan ke tanah air. Saudara, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, menggelar upacara penghormatan untuk 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon secara militer sebelum ketiga jenazah diterbangkan ke Indonesia. From the Indonesian Armed Forces. Upacara penghormatan dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon. Usai upacara penghormatan, jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan, Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan dipulangkan ke Indonesia.
Sementara itu di tanah air, pemakaman juga tengah dipersiapkan. Untuk jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan, rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Magelang, Jawa Tengah dan dilakukan secara militer. Untuk pemakaman nanti IRUP, Inspektur Upacara akan ditunjuk, namun kami sudah menyiapkan semua prosesi pemakaman secara militer. Dan kita siapkan pemakaman secara militer, tadi disampaikan akan dilaksanakan pemakaman di wilayah Magelang. Keluarga korban serangan lainnya, Kopda Anumerta Farizal Ramadan berharap percepatan pemulangan jenazah dan meminta pemerintah mendesak PBB untuk melakukan investigasi secara terbuka dan transparan terkait penyebab meninggalnya korban. Harapan juga, Mas. Nah, harapannya juga pemerintah melalui menteri atau yang yang berwenang itu bisa melobi ke PBB selaku koordinator dari pasukan perdamaian dunia untuk dapat menginvestigasi secara terbuka, secara transparan terkait dengan penyebab meninggalnya 3 anggota tentara kita. Guru Besar Hukum Internasional UGM, Heribertus Jaka Triana menilai ini menjadi momentum Indonesia mendorong perbaikan dalam perlindungan pasukan perdamaian di PBB. Ahli-ahli di bidang hukum humaniter internasional saya kira juga perlu dilibatkan untuk menjaga objektivitas dan transparansi dari investigasi ini yang dibentuk oleh Sekjen PBB, sehingga kita tunggu nanti komposisinya seperti apa, dan saya dengar bahwa investigasi ini akan berjalan secara cepat, proporsional dan terbuka untuk umum. Kita tunggu itu dulu, dan kita juga berharap semoga ini bisa menjadi sebuah langkah awal untuk menentukan legal standing diplomasi kita semua di dalam mekanisme PBB. Saya kira saatnya Indonesia juga mengambil momentum ini untuk mengadvokasi sesama troop contributing countries untuk mengawal dan juga memastikan bahwa investigasi dan langkah-langkah ke depannya itu akan tepat untuk perbaikan ke depannya, untuk perlindungan pasukan perdamaian PBB ke depannya, Mbak. Ketiga jenazah penjaga perdamaian PBB asal Indonesia kini dalam proses pemulangan ke tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Neneama. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa.